Sebanyak 130 dokumen terkait kasus kejahatan seksual kaum elit di dunia jaringan Jeffrey Epstein kembali dibuka di pengadilan New York, Amerika Serikat. Pada hari Jumat, 5 Januari 2024, waktu setempat. Berbagai dokumen ini membongkar perilaku kejahatan seksual terhadap anak perempuan dan hubungan di kalangan pesohor dunia dalam jejaring pergaulan Epstein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian. Apa kabar kalian hari ini, geng? Di video kali ini, topik pembahasan kita adalah tentang seorang miliarder yang melakukan skandal kejahatan seksual dan di kasus ini sempat menyeret beberapa nama tersohor dunia, mulai dari Pangeran Inggris, mantan presiden, dan tokoh-tokoh Hollywood. Siapa saja mereka? Tapi sebelum kita lanjut, yuk geng, tekan tombol subscribe-nya untuk membantu channel ini lebih berkembang lagi. Dan buat kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita bahas di Yuk Belajar Bersama. Let's go! Jadi di New York sekarang ini sedang heboh lagi tentang kasus yang menimpa Jeffrey Epstein. Yang sebelumnya sempat heboh juga pada Juli 2019 dengan kasusnya yaitu perdagangan seks anak di bawah umur. Epstein adalah miliarder Amerika yang memiliki hubungan dengan orang-orang terkenal di Amerika bahkan dunia. Kenalan dia nggak nanggung-nanggung loh. Ada seleb, politisi, keluarga kerajaan, bahkan presiden. Wih, ini orang jaringannya luas sekali, geng. Gak cuma mencakupi Amerika saja ternyata. Jadi bagaimana modus Epstein ini bisa merayu anak-anak ABG ini untuk melakukan bisnis enak-enaknya? Berikut pembahasannya. Jadi Epstein ini punya banyak sekali relasi orang-orang berkuasa dan orang-orang terkenal. Dan di sini si Epstein ini sering banget mengundang mereka ke rumah mewahnya, entah itu untuk pesta atau sekitar jamuan biasa. Dan untuk memuaskan tamu-tamunya, si Epstein ini menggunakanlah jasa-jasa ABG-ABG ini untuk memberikan pelayanan pijit kepada tamu-tamu besarnya itu. Jadi ABG-ABG ini, taunya mereka hanya memberi pelayanan pijit biasa saja ya, geng. Mereka nggak tahu kalau layanan itu ternyata ada plus-plusnya. Dan Epstein ini nggak bekerja sendiri, geng. Dia bahkan bekerja sama dengan pacarnya yaitu Ghislaine Maxwell. Jadi Maxwell ini adalah tukang rekrut calon-calon ABG pemijit ini, geng. Dan dengan modus yang sama dengan apa yang dilakukan Epstein, itu pula yang dilakukan oleh Maxwell. Dan salah satu korban mereka adalah Virginia Giuffre. Pada 2015, Virginia ini juga yang melaporkan Maxwell dengan laporan kasus pemaksaan hubungan seksual dengan para pria. Dan gugatan itu dimenangkan Virginia pada tahun 2017 dan Ghislaine Maxwell divonis hukuman 20 tahun penjara. Lalu bagaimana dengan Epstein-nya sendiri? Nah, si Virginia ini setelah memenjarakan Ghislaine Maxwell, kali ini dia mulai menggugat Epstein pada tahun 2019 di pengadilan Manhattan di New York dengan tuduhan pelanggaran seksual. Dari kasus inilah terungkap dokumen-dokumen tentang kejahatan Epstein, di mana dari dokumen itu tersebutlah nama-nama besar seperti Putra Ratu Elizabeth, yaitu Pangeran Andrew. Dan juga ada nama Donald Trump dan Bill Clinton, dua orang mantan presiden Amerika. Selain itu juga ada nama-nama terkenal orang Hollywood yang tersebut di dokumen itu. Salah satunya adalah mantan produser film terkenal Harvey Weinstein dan aktor Kevin Spacey. Oke, kita bahas satu-satu dulu, geng.
Jadi dimulai dari Pangeran Andrew. Beberapa dokumen yang dibuka memberikan keterangan dari asisten rumah tangga di rumah Epstein di Palm Beach, Florida. Dokumen ini menceritakan betapa seringnya Epstein bertemu dengan Pangeran Andrew dari kerajaan Inggris, yang kebetulan kawan lama dari Ghislaine Maxwell, pacar dari Epstein. Juan Alesi namanya. Dia adalah mantan asisten rumah tangga Epstein. Dia memberikan kesaksian bahwa Pangeran Andrew menghabiskan waktu berminggu-minggu bersama mereka di rumah Epstein. Andrew terus menerima layanan terapi pijat setiap hari. Setiap hari, layanan terapi pijat. Wow, Alesi menceritakan kalau sang pangeran ini tidur di kamar tamu yang disebut dengan Blue Room atau kamar biru. Dari namanya kita bisa tahu ya, geng, ini kamar gak bener. Ini kamar walau AC-nya 10 masih tetap panas. Selain itu, Alesi juga pernah melihat mantan istri Pangeran Andrew, Sarah Ferguson, dalam suatu kesempatan, namun tidak bermalam di sana. Alesi juga mengatakan melihat para pesohor seperti Donald Trump, para ratu, dan orang-orang terkenal yang dia lupa namanya. Wow. Bentar. Ini palingan mereka lagi kumpul-kumpul jamuan biasa aja, geng. Gak mungkin lah mereka kayak Pangeran Andrew. Ya tiap hari minta pijit gitu. Trump yang kebetulan punya resort di wisata Mar-a-Lago di Palm Beach, Florida, datang untuk makan malam bersama Epstein. Namun, Trump tidak ikut jamuan makan resmi. Dia justru makan di dapur sambil ngobrol bersama Alesi, ART-nya Epstein tadi. Nah, Kang Geng, gak ada apa-apanya di pertemuan ini. Mereka cuma makan-makan biasa. Kalian jangan seujon dulu. Tapi Saat Alesi ini ditanya oleh hakim apakah Trump ikut dalam sesi terapi pijat di rumah Epstein, Alesi mengatakan sepengetahuannya, Trump tidak pernah menjalani terapi pemijatan di sana karena Trump memiliki fasilitas spa dan pijat di resortnya sendiri, yaitu Mar-a-Lago. Nah lo, Trump kan emang gak ikut acara itu ya. Tapi yang lainnya. Jadi karena kejadian ini, Pangeran Andrew mendapatkan banyak kritikan dari publik karena tetap berkunjung ke rumah Epstein, meski si Epstein ini pernah dipenjara di Florida karena kasus kejahatan seksual. Kembali ke Virginia tadi. Setelah menggugat Maxwell dan Epstein, kali ini Pangeran Andrew yang kembali digugat oleh Virginia. Andrew dituduh oleh Virginia atas pelecehan seksual saat dia berusia 17 tahun. Namun Andrew menjangka tuduhan itu dan menyatakan tidak mengingat pernah bertemu Virginia. Gugatan itu pun diselesaikan pada tahun 2022 tanpa pernah ada sesi peradilan yang dijalankan. Gak ingat pernah bertemu Virginia. Lalu ini apa, Pak? Nah, foto tadi itu adalah foto Andrew bersama Virginia. Tapi kalau dilihat-lihat, mereka sama-sama suka ya, geng. Gugatan tersebut merusak citra Pangeran Andrew. Pada 13 Januari 2022, Istana Buckingham mengumumkan pencopotan gelar kerajaan yang disandang Andrew. Mampus. Dokumen lain yang dibuka pada persidangan ini adalah salinan rekaman telepon yang diterima Epstein dan ditulis oleh stafnya pada tahun 2004. Setahun sebelum kepolisian Palm Beach menyelidiki dugaan Epstein membayar anak perempuan di bawah umur untuk aktivitas seksual. Pada saat itu, Epstein mengundang tokoh-tokoh ke rumah mewahnya dengan menggunakan jet pribadinya.
Beberapa tokoh yang diundang Epstein saat itu salah satunya adalah mantan Presiden Amerika Bill Clinton dan aktor Kevin Spacey. Rekaman telepon yang hanya berisi percakapan basa-basi itu membongkar lingkaran pergaulan elit dan rahasia Epstein. Ada telepon dari Harvey Weinstein. Demikian keterangan rekaman telepon itu. Ketika itu, Weinstein ini adalah orang kuat di dunia perfilman Hollywood. Dan saksi lainnya datang dari sopir Epstein, yaitu Tony Figueroa, yang juga pernah mengencani Virginia Giuffre. Jadi Tony ini mengungkapkan upaya merekrut anak-anak sekolah itu terjadi pada tahun 2016 saat dia bekerja bersama Epstein. Epstein memberikan kami uang lelah sebesar $200 untuk setiap anak gadis yang berhasil kami bawa ke rumahnya. Saya mengajak teman-teman ke sekolah-sekolah dan mengajak mereka ke rumah Epstein. Setibanya di rumah Epstein, saya pun pergi, kata Tony. Tony juga berkata, tak jarang yang menyuruhnya melakukan itu adalah Ghislaine Maxwell. Dan saksi lainnya, yaitu pegawai perempuan Epstein, Johanna Sjoberg. Dia berkata kalau Epstein pernah memintanya memberikan tambahan layanan enak-enak ketika memijat Epstein. Saya terkejut dan menolaknya, kata Johanna dalam kesaksiannya kepada penyidik. Nah, ini baru perempuan. Buat kalian perempuan, khususnya adik-adik yang masih sekolah, kalau ada pria-pria yang bermodel-model seperti Epstein ini, dekati kalian, tolaklah. Jangan kalian ladeni. Jangan karena diiming-imingi uang kalian iya-iya aja, ikut-ikut aja mau mereka. Jaga mahkota kalian baik-baik. Mahkota kalian itu nggak bisa dibayar dengan apapun kecuali dengan sebuah pernikahan. Di saat yang lain, Johanna pernah berkata tentang perilaku aneh Epstein lainnya, yaitu saat Epstein mengajaknya berbelanja pakaian dalam di gerai Victoria's Secret. Kemudian Epstein memilih apa yang ingin dibelinya dan menemani Johanna di ruang ganti. Dengan nada bercanda, Epstein berkata, saya pernah menemani seorang gadis di kamar ganti yang sama. Gadis itu memanggil saya Daddy, kata Johanna. Daddy yang manis. Singkat cerita, setelah ditahan pada Juli 2019 dengan tuduhan perdagangan seks, Epstein ditemukan bunuh diri pada 10 Agustus 2019. Kementerian Kehakiman Amerika Serikat dan FBI menyelidiki kematian Epstein ini. Ada pendapat lain, Epstein ini tidaklah bunuh diri, geng, tapi dibunuh karena takutnya darinya kasus enak-enak para elit yang terhubung kepadanya terbongkar. Menurut kalian gimana, gengs? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke lah gengs, sekian dulu video kita kali ini. Setelah tadi cukup banyak kita bahas orang-orang yang berkaitan dengan Epstein ini, mulai dari Pangeran Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, dan yang lain-lainnya. Ya, mungkin saja di dokumen itu masih banyak lagi nama-nama besar yang terlibat secara langsung dengan kasus ini atau sekedar hanya terlibat dalam kedekatan saja kepada Epstein seperti Trump. Kalau dari kalian ada yang tahu yang tidak ada di video ini, silakan berbagi di kolom komentar, geng. Sekian dulu dari saya. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah data, dan salah-salah yang lainnya, mohon dimaafkan, geng. Saya Alfian, tetap tonton video-video saya di Yuk Belajar Bersama. Bye. Liarな人にはそもそも興味がない